karena limpahan rahmat sehingga kita bisa hadir di sini tanpa suatu hambatan. Pada hari ini saya selaku MC pada acara sosialisasi kegiatan kepemudaan izin memandu acara sosialisasi yang akan kita laksanakan di hari ini. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, tak lupa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami berikan waktu sebentar kepada Bapak Lurah. Adik-adik, Pak Yosef, saudara lama, dan Bapak Tikura Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang wakili siang hari ini mengadakan kegiatan kepemudaan, organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Pamungkapan maupun Baluno. Kami mengucapkan terima kasih Pak. Kegiatan ini nanti bisa diikuti agar ke depan bagaimana pemuda itu bisa berprestasi di bidang usahanya maupun di bidang yang lain. Nanti bisa ditanyakan juga aktiflah juga di kelurahan pemuda itu. Ya, jangan hanya di kampung halamannya punya bendera tapi kita joget kelurahan munggah itu ya, seperti itu ya. Kami harapkan sewaktu-waktu pemuda itu lebih undang di kelurahan makan, setelah itu kegiatannya apa mungkin seperti itu. Tidak dari gimana nggak dari orang bilang ya. Terima kasih Pak Yos. Pak ini saudara dekat benar ini ya, karena putranya Pak Abdul Kudus Suher ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga di siang hari ini kita dirahmati kesehatan, kekuatan dan juga umur panjang sehingga kita bisa bertemu di forum yang bertemakan masalah kepemudaan. Dan juga tidak lupa salawat dan salam buat ibu kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan salam hormat kepada Pak Lurah yang tadi telah berkenan membersamai kita, dan karena ada sesuatu acara lain yaitu Pak Lurah pamit, dan juga mitra kami dari orang ini yang telah menindaklanjuti apa yang sudah terjadi, pokok-pokok pikiran dari anggota dewan itu kaitannya dengan masalah kepemudaan dan dunia usaha ya. Saya mohon maaf juga tidak bisa memberikan misalnya pemaparannya terlalu banyak, mungkin sekedar sambutan nanti akan diteruskan dulu, yaitu Pak Kiai Pandey itu meninggal dunia. Dia adalah tulang punggung saya di sana. Di seluruh pergerakan itu dilakukan oleh Pak Pandey, dan tadi malam beliau meninggal dunia. Maka dengan sangat terpaksa saya meninggalkan forum ini. Setelah saya juga saya akan lanjutkan perjalanan untuk melayani Pulau Putih. Nah, adik-adik semua yang dibanggakan, ini adalah bentuk kerjasama di antara anggota dewan bersama dinas bersama Bapak Gubernur, yaitu yang kaitannya dengan masalah kepemudaan. Nanti tema intinya atau substansinya ilmu ini yang akan mengembangkan. Cuma saya mengharapkan dan meminta kepada semua agar acara kita yang sesingkat ini
itu untuk bisa diikuti secara seksama dan bersungguh-sungguh. Karena bagaimanapun sekecil apapun acara kita ini tentu akan memberikan credit point kepada adik-adik dan teman-teman semua. Ikuti dengan serius sehingga nanti akan mendapatkan tambahan ilmu atau wawasan yang kaitannya dengan masalah kewirausahaan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan singkat saja. Nanti akan dilanjutkan oleh ini sebagai pemateri dan kami mohon pamit, yaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Yusri tadi. Pemerintah daerah telah memberikan fasilitasi kepada teman-teman pemuda untuk mengadakan kegiatan sosialisasi terkait kepemudaan ini. Itu apa? Itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk pemuda mulai ada pergerakan. Seperti halnya kami yang ada di instansi pemerintah sudah mulai disusun adanya rencana aksi daerah dan pekerja kepemudaan. Untuk apa? Untuk melayani kegiatan teman-teman pemuda sehingga nantinya lebih berfasilitasi. Kami itu di Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kalau ke alun-alun itu kantor kami itu di sebelah Lorwetan, sebelah timur Sesungguhnya. Itu kantor Balai Pemuda dan Olahraga. Apakah Balai Pemuda Olahraga? Balai Pemuda Olahraga itu merupakan UPT, unit pelaksana teknis kegiatan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kegiatan yang ada di kami itu untuk pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan. Sedangkan dasar kami, apa sih disebut dengan pemuda? Pemuda itu yang berusia 16 sampai 30 tahun sesuai undang-undang kepemudaan. Nah, kalau ada yang peserta kegiatan ini, misalnya nanti ada berkeinginan akses kegiatan kami, itu ada beberapa kegiatan. Kami punya kegiatan untuk kegiatan kepemudaan itu ada pertukaran pemuda antar negara. Pertukaran pemuda antar negara itu ada beberapa tempat. Nanti saya bisa belok ke Korea, pengen pertukaran pemuda Indonesia Korea ada. Pengen melihat perkembangan teknologi ke Jepang, itu ada pertukaran pemuda ASEAN Jepang. Kemudian ada pertukaran pemuda Indonesia Australia. Kemudian ada pertukaran pemuda Indonesia Singapura. Itu nanti teman-teman mengikuti prosesnya melalui seleksi. Seleksinya kapan? Untuk tahun 2023 sudah kami laksanakan, tetapi bisa di tahun 2024 nanti kalau berkeinginan. Kami ada beberapa kegiatan berkaitan dengan pendidikan. Nah, dengan pendidikan itu kami ada beasiswa berkelanjutan bagi pemuda. Syaratnya apa? Syaratnya
tercatat sebagai keluarga dari keluarga kurang mampu. Ada dalam data DTSK, DTKS punyanya dinas sosial dan atau berprestasi. Nah, itu beasiswa namanya berkelanjutan. Itu beasiswanya untuk lulusan SMA atau SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu untuk program 2024. Kemudian ada program lagi Paskibraka. Kemudian Paskibraka, tahu nggak Paskibraka? Pasukan pengibar bendera pusaka. Itu yang ada kalau di Jogja ada di Tulungagung setiap tanggal 17. Itu namanya Paskibraka DIY. Kemudian ada program lagi kewirausahaan pemuda. Kewirausahaan pemuda itu saya ada pemerintah daerah, ada program lomba sentra kewirausahaan pemuda. Jadi teman-teman jika punya usaha bisa mengikuti lomba. Tahun ini belum, tahun ini kami laksanakan bulan Oktober untuk lomba sentra kewirausahaan pemuda. Kemudian ada sosialisasi sentra pemberdayaan pemuda. Nah, kalau sosialisasi sentra sudah kami laksanakan. Kemudian ada pelatihan pemuda di kantong kemiskinan. Itu pelatihan, setelah pelatihan dapat bantuan laptop. Kemudian ada pelatihan pemuda mandiri. Itu pelatihannya nanti setelah pelatihan juga dapat laptop. Kalau dengan bisa ikut yang ini nanti melalui bisa melalui Mas Hadian nanti Pak ya. Itu pelatihan pemasaran online namanya. Pelatihan pemasaran online itu juga pesertanya nanti dapat laptop, tetapi syaratnya harus masuk dulu proposalnya, kemudian disetujui sama Mas Hadian, Pak Yusri Riza, baru nanti didaftarkan di SIPD, baru nanti bisa ikut di program yang ada di BPO. Itu lumayan banyak programnya, dari tahun ini 687, untuk tahun 2024 668 kalau saya nggak salah. Nah, yang belum ada daftar pesertanya 2025, karena kalau anggaran APBD itu proposal harus masuk H-1. Nah, sehingga kalau teman-teman berkeinginan untuk mendukung program berkelanjutan pelatihan pemasaran online, ya silakan nanti koordinasi sama Mas Hadian sama Pak Yusri Riza. Ada yang berminat? Ada nggak teman-teman yang punya laptop? Laptop itu bisa digunakan untuk memasarkan berbagai produk seperti tujuan awal pelatihan pemasaran online. Produknya siapa yang mau dipasarkan? Yang mau dipasarkan baik itu produknya sendiri atau produk orang lain, atau mungkin di sini ada objek wisata apa, embung, mungkin embung corona itu bisa nanti caranya memasarkan produk bagaimana agar menarik. Nah, itu ikut pelatihannya. Pemuda olahraga
nanti akan mewarnai juga nanti kontestasi di 2024 ya Mas Arya. Akan teman-teman pemuda akan bisa memberikan suara terbaiknya. Agar apa? Agar program berkelanjutan ini bisa untuk direalisasikan pemuda-pemudi di lingkungan masyarakat di wilayah Bangkalan. Setuju? Setuju orang Mas? Setuju. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita dalami materinya melalui dialog diskusi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu atas sambutannya. Oke, kita langsung lanjut ke acara ini, yaitu sosialisasi kegiatan kepemudaan bersama Bapak Hardin dan Ibu Rini. Acara kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus semangat ya. Hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rini dari Balai Pemuda dan Olahraga Des Pendidikan Pemuda dan Olahraga dari Satu Jakarta, yang saya hormati Bapak Haji Azrizal SH, yang saya hormati Bapak Lurah Batu Bapak Sarjana dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama kami akan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi biar semangat saya tak berdiri jadi teman-teman, sebelum kita mulai materi, saya ingin kita bersemangat dulu, berdiri dulu yuk. Ya, berdiri dulu. Harus paham mengenai cahaya yang ini jam-jam rawan, jam-jam bangun tidur. Bodoh ya. Jadi kegiatan itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Biar semangat dulu, berdiri dulu. Saya ingin ngajak teman-teman berhitung terlebih dahulu. Mulai dari depan sini, muter ke belakang sampai belakang ya. Oke ya. Kita berhitung dulu. Mulai dari sini. 8, 10, 12, 13, 14, 15. Oke, saya kira bercepat begitu. Kita mulai dari Bagus lah, ini semangatnya ya. Bagus, dari bonusnya kan sudah ini dan sama semangat. Ayo kita mulai lagi ya. Oke, dari dua itu benar dan sebenarnya, tiga itu akan ganjil, 5 ganjil dan seterusnya. Kita mulai dari Pemudi juga, nggak usah berburu pemudi. Saya ini betul, ini pemudi nggak salah nih. Pemuda. Kalau bicara pemuda ini seakan-akan dong atau pemuda itu, tapi kadang tidak tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kepemudaan, kalau kita bicara pemuda di Indonesia itu yang berusia berapa? 16
16 sampai 40, kan? 20 lansia mas 40, 40 30 jangan kalau gabruk bukan gabruk. Jadi kalau kita bicara pemuda itu dari usia 16 sampai dengan 30 tahun. Jadi kalau usianya 31 tahun itu sudah tidak masuk kategori pemuda berdasarkan undang-undang kepemudaan tahun 2009 nomor 40 2009. Jadi berarti apa? 14 sampai 24 tahun itu beda lagi. Nah itulah tadi di aturan kepemudaan. Nah sekarang saya tanya teman-teman tadi sudah bilang pemuda, organisasi kepemudaan yang diikuti apa? Mas yang di depan Berani. apa? Namanya MDJ. ISC Kompo Bebas Starnet sudah terdaftar di Kemenkumham, legalitasnya sudah ada, sudah. Karena oke, saya itu ketika berbicara organisasi kepemudaan itu memang banyak sekali, termasuk kalau yang ada di Indonesia kebanyakan di desa-desa itu kalau bicara kepemudaan itu ya wadahnya namanya Karang Taruna. Tetapi kalau kita bicara kepemudaan itu sebenarnya banyak wadah, ada KMPI, kemudian organisasi kepemudaan yang ada di wilayah itu sangatlah banyak sekali. Nah, tetapi selain itu yang perlu itu adalah organisasi kepemudaan itu harus didaftarkan ke Kemenkumham. Biar kenapa? Biar ada legalitasnya. Setelah ada legalitasnya, kemudian organisasi itu akan mendapat fasilitasi. Kita kalau bicara organisasi, bicara kepemudaan, pengen ke organisasi kepemudaan tanpa ada anggaran yang berkokoh, berkokoh, benar nggak? Benar nggak? Organisasi kepemudaan itu kita akan bicara dengan anggaran. Kegiatan kalau kemudian tidak ada anggaran yang harus mandek bahasa bukan satu satunya. Tapi kalau kemudian organisasi itu punya anggaran, kita akan berkegiatan lebih lanjut lagi seperti apa. Nah, itu kemudian harapannya teman-teman yang punya organisasi kepemudaan yang belum ada legalitasnya, segera daftarkan legalitasnya. Kemenkumham, kemudian nanti ke pemerintah, yang kemudian teman-teman punya semua sertifikat legalitas. Itu yang kami harapkan. Nah, tadi kita bicara tentang pemuda sudah. Kita mau bicara tentang pemuda yang mandiri, bahwa tahun 2045 itu Indonesia akan mengalami yang namanya Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045. Apa mas? Kemajuan di berbagai sektor. Masih sektor lagi. 2045 Indonesia akan mengalami namanya Indonesia Emas itu apa? Masih ditumpuk sulit dijelaskan di saya, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dengan bahasa-bahasa itu tidak tahu ini. Orang yang bisa ngomong tersekolah. Perkembangan zaman, oke. Nah, 2045 Indonesia itu akan mengalami yang namanya Indonesia Emas. Tahun 2045 umur kemerdekaan Indonesia itu berapa? 1 tahun atau 1 abad. Nah, itu yang dikatakan oleh pemerintah bahwa Indonesia itu akan mengalami namanya Indonesia Emas. Nah, tahun 2045 itu teman-teman semua ini yang besok akan melanjutkan kepemimpinan pemerintahan. Ini 2045 sudah pensiun nanti. Nah, teman-teman semua ini yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan yang ada di negara kita. Kalau saya umurnya 20-25, tambah 20 tahun, 25 tahun, besok kepala dinas, orang saya jadi bupati, orang saya jadi anggota dewan, orang saya jadi pejabat-pejabat yang lain. Pengen betul, Modalnya akeh ya, Mas. modalnya nah, oke. Jadi di tahun 2045 itu Indonesia mengalami namanya Indonesia Emas, dan di situ ada yang namanya bonus demografi, karena pada saat ini pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia itu sangat tinggi, dan nanti di 2045 ini akan
melanjutkan sampai kepemimpinan di negara Indonesia ini. Nah, kalau kita kemudian bicara tentang pemuda, kita mau bicara tentang bagaimana pemuda itu bisa mandiri. Saya percaya teman-teman yang hadir di tempat ini yang sudah punya usaha siapa aja? Satu, ada lagi? Yang lain? Dua, ada lagi? Yang sama? Gak ada? Dua aja, itu lagi. Apa mas? Usahanya? Oh mas? Rental. Rental mobil? Oh mobil, oke. Masnya? Apa mas? Campur sembarang. Oke. Sudah lama? Sudah 10 tahun, 5 tahun? Belum baru ya Pak? Oke. Nah, luar biasa kita berikan sudah pemuda yang sudah mulai usaha ini. Kita tepuk tangan dulu. Nah, ketika teman-teman muda ini nanti 2015 dari sekarang sudah memiliki usaha, kita berharap kemandirian. Kemandirian itu ketika nanti teman-teman sudah berusia lebih dari pemuda dari 30 tahun, harapannya nanti teman-teman bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dengan usahanya. Walaupun kalau kita tahu saat ini memang pasar-pasar sepi ya, lesu ya kondisi di pasar. Saya kemarin ngobrol sama konco-konco ya, pasar kita ini selama karena abang pun sekarang tutup, karena abang itu sudah pukul barang-barang karena kenapa? Era digital saat ini itu mengarah kepada mengikuti tren yang ada di kita. Kemudian kalau kita berbicara usaha saat ini, saya bisa melakukan gambar. Saat ini teman-teman tahu nggak yang namanya SH Indonesia? Tahu ya? Harganya berapa? Masa dulu 16 sampai paling. Oh, 16. Lah piro? Berapa itu? ST Indonesia, ya ST Indonesia itu paling nggak harga 8.000, 10.000. Ah, itu larang yo. Saya jubut tolong ya. 16 saya. Ayo orang yang setengah. Pada ST sisi ST yang 10.000 sisi Nah, itu adalah kemajuan juga kalau kita bicara bisnis, bahwa saat ini untuk STM sisi mulai setengah, sisi mulai, tapi cara orang mulai selesai 10.000 ya mas. Benar. Ya. Karena saya 10.000 itu kemasannya lebih menarik. Kalau melakukan dengan STM sisi saya sebatannya plastik ini kan menarik sih mas. Sehingga bukan mas. Nah, itu yang terjadi saat ini. Nah, tim STM Indonesia itu melihat peluang yang ada bahwa saat ini anak muda itu lebih tertarik kepada hal-hal yang baru, hal-hal yang inovasi. Kalau kemudian STM yang ringan, nanoplastik, sekitar banget dalam dia itu, saya ini karena mahasiswa sebenarnya saya bawa apa bisa ditempel, alumni story media, story WA, penjajan untuk STM, saya kemudian dulu rampul yang bunga-bunga. Nah, itu saya kemudian disenangi sama teman-teman muda. Nah, teman-teman semua itu juga merupakan bagian tren yang ada saat ini. Harapannya ketika teman-teman membuka usaha, itu juga harus ada inovasinya. Oke, boleh sama STM, tetapi kemudian STM yang saya jual itu yang harus lebih menarik dengan STM yang ada. Kalau kemudian kita bicara keuntungan, benefit yang ada, itu jelas. Yang sisi orang setengah, sisi 10.000. Padahal pada saya modal teh, modal nado es baru, nado baru. Kemudian ditambah nado kap sisi ke plastik. Berapa sih satu kap itu? Paling kan 1.000, ya 100. Nah, ini kok kalau 10.000. Dan itu 10.000 sebandingkan tinggal. Nah, itu yang jadi keuntungan. Nah, harapannya teman-teman muda ini bisa berinovasi, kemudian bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, bisa menghasilkan keuntungan yang harapannya bisa meningkatkan ekonomi maupun kesejahteraan teman-teman muda yang ada di sini. Jadi teman-teman, saya kira
Sama cukup di Bu Rini. Karena sebentar lagi sudah ada zuhur. Kira-kira ada yang mau ditanyakan betul? Termasuk program tadi yang disampaikan sama Bu Rini tadi. Ada betul? Ada yang tertarik betul? Caranya piye? Ada yang mau ditanyakan? Ramon nih. Wes yakin? Sabun? Oke, ya sudah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, dan sedikit tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kepemudaan dan wirausaha. Saya kembali ke MC. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja. Demikian acara sosialisasi kami hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Maya pamit undur diri. Apabila ada salah dalam perkataan atau perbuatan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum